Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bedah kisi-kisi materi ASPD tahun 2022. Video ini adalah bagian ketiga. Bagi adik-adik yang belum nonton bagian pertama dan kedua, bisa scroll di channel Prediksi Fisika. Oke, untuk itu langsung saja. Untuk kisi-kisi nomor 7, yaitu berkaitan sama energi. Nah, untuk energi nanti kita bahas ada 3, itu ada energi kinetik yang pertama. Nah, jadi energi kinetik itu apa? Jadi energi kinetik itu intinya adalah energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki kecepatan. Jadi energi kinetik ya, energi kinetik itu syaratnya apa? Harus punya kecepatan. Jadi harus punya namanya kecepatan. Terus untuk persamaannya sendiri, biasanya energi kinetik itu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, gitu aja. Jadi tentang energi kinetik itu intinya benda ketika memiliki kecepatan berarti memiliki energi kinetik. Gitu ya. Misal langsung ke contohnya saja. Di sini ada sebuah mobil melaju dengan seperti ada gambar. Nah, agar mobil menghasilkan energi kinetik 3200, maka harus menambah kelajuan berapa. Nah, di sini kita tuliskan lagi di sini bahwasanya EK sama dengan setengah mv kuadrat, gitu ya. Nah, di soal ini kan awal mulanya energi kinetiknya 800, terus nanti pengen diubah menjadi 3200. Nah, maka nanti kecepatannya yang awalnya 4 harus berubah menjadi harus menambah berapa, gitu ya. Berarti cara menghitungnya tinggal kita menggunakan perbandingan yang mana. Nah, di sini kan yang berubah hanya energi itu berubah dari 800 jadi 3200, terus kecepatannya nanti juga berubah. Berarti kita langsung cari hubungan ini, energi kinetik dengan kecepatan. Nanti hubungannya apa? Hubungannya sebanding. Jadi nanti ketika kecepatannya bertambah besar, ya maka nanti energi kinetiknya juga bertambah. Jadi langsung kita bandingkan aja. Maka jadi EK1 per EK2 sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat. Langsung pakai perbandingan itu. Nah, EK1-nya berarti yang awal 800 per EK2-nya tadi 3200 sama dengan V1-nya tadi di sini 4 ya. Jadi dapat 4 kuadrat per V2 kuadrat. Gitu. Ini 800 sama 32 kan bisa kita sederhanakan ya. Ini dapat 1, ini dapat 4. Gitu ya. Terus lanjut. Dapat ini nanti kita kali saya tulis dulu. 1/4 sama dengan 16 per V2 kuadrat. Maka nanti V2 kuadrat sama dengan 16 kali 4 ya. 16 kali 4 adalah 64. Maka V2 itu akar 64. Nah, akar 64 itu 8 meter per sekon. Nah, di soal itu yang ditanyakan adalah menambahnya berapa. Nah, awalnya kan V1-nya kan sama dengan 4. Terus V2-nya udah tahu sama dengan 8. Berarti nanti di sini apa? Harus nambah 4 meter per sekon. Nanti jawabannya ini yaitu menambah 4 meter per sekon. Berarti selanjutnya energi potensial. Nah, energi potensial itu dimiliki benda ketika benda itu memiliki namanya ketinggian. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya setiap benda yang berada pada ketinggian berarti memiliki namanya energi potensial, gitu ya. Jadi energi potensial itu berkaitan sama ketinggian. Nah, terus dirumuskan dengan cara apa? Dirumuskan bahwasanya EP sama dengan M kali G kali H. Terus yang perlu diingat-ingat bahwasanya ketinggian itu mengukurnya dari bawah atau dari tanah ke atas, gitu ya. Jadi ingat mengukurnya dari bawah ke atas itu ketinggian. Oke, langsung saja ke contoh soal biar lebih paham.
Di sini ada dua buah durian yang digantung dengan tali ya. Ini ada talinya. Nah, ya di sini diketahui energi potensial durian 1. Jadi yang durian 1 yang ini adalah sebesar 70 Joule. Nah, yang ditanyakan besar energi potensial durian 2 itu adalah berapa? Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini juga sama kayak energi kinetik, kita menggunakan namanya perbandingan. Nah, antara gambar 1 dan gambar 2 ini yang membedakan apa? Yang membedakan hanyalah ketinggian ya. Nah, berarti bisa kita lihat bahwasanya tadi EP sama dengan mgh. Nah, kita lihat hubungannya tadi, energi potensial dengan ketinggian. Hubungannya adalah berbanding lurus atau sebanding. Jadi ketika semakin tinggi posisi benda, maka energi potensialnya juga semakin besar. Nah, dari sini kita lihat, berarti gambar 1 ini kan ketinggian. Ingat ya, tadi ketinggian tadi mengukurnya dari bawah. Berarti ketinggian itu yang sini ya. Nah, itu yang pertama ini berarti H1, ini berarti seandainya ini tinggal 1 meter kurangi 70 cm, berarti kan 30 cm. Terus yang H2 berarti yang sini. Ini berarti H2-nya 1 meter kurangi 40 cm atau jadi 60 cm. Gitu ya. 60 cm itu 0,6 meter, 30 cm itu 0,3. Nah, habis itu apa? Tinggal dimasukkan ke persamaan tadi, hubungannya tadi. Bahwasanya EP1 per EP2 sama dengan tinggal H1 per H2. Nah, kita masukkan angkanya. EP1 kan energi potensial pada durian 1 tadi 70 Joule, tulis 70 per EP2 sama dengan H1-nya ini tidak tahu 0,3 per 0,6 gitu ya. Oh, untuk ini sebenarnya yang ketinggian ini nggak harus dijadikan meter, nggak masalah. Yang penting satuannya sama. Misal tadi satuannya masih cm nggak masalah. Yang penting ketinggiannya sama-sama cm misal. Tapi dalam soal perbandingan. Terus lanjut ini sini dapat 70 per EP2 sama dengan ini 0,3 per 0,6 itu kan setengah gitu ya. Udah, habis itu tinggal dikali silang, maka energi potensial kedua itu sama dengan 70 kali 2. Jadi ketemu 140 Joule. Energi mekanik. Nah, untuk energi mekanik ini adalah gabungan antara energi kinetik dengan energi potensial. Jadi energi mekanik ini intinya energi yang dimiliki oleh benda yang dalam posisi bergerak. Nah, bergerak tadi bisa berkaitan sama energi kinetik dan energi potensial. Nah, terus yang perlu dipahami bahwasanya energi mekanik ini bersifat kekal ya. Dia bersifatnya kekal. Nah, karena maksudnya kekal apa? Jadi kekal itu adalah nilai energi mekanik itu tidak bisa berubah. Maksudnya tidak bisa itu tidak bisa berubah dan tidak bisa hilang. Jadi energi mekanik itu nggak bisa hilang, nggak bisa nambah. Pokoknya nilainya tetap, jadi nilainya konstan atau tetap. Itu disebut dengan energi mekanik, gitu ya. Jadi saya tuliskan dulu bahwasanya tadi ya energi mekaniknya, energi mekanik EM gitu ya, itu sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Ini yang perlu dipahami. Jadi mekanik itu diperoleh dari penjumlahan kinetik dan potensial. Nah, di sini disajikan dua keadaan ya, yaitu ada bola 1 dan bola 2 ya. Nah, di sini nanti kita akan menyelidiki bagaimana energi potensial, energi kinetik dan energi mekanik. Nah, yang pertama di bola 1 dulu. Nah, di bola 1 ini bendanya bola 1 ini jatuh secara bebas, gerak jatuh bebas. Kenapa? Karena di sini tidak memiliki kecepatan awal. Karena tidak memiliki kecepatan awal, maka apa? Maka bisa disimpulkan kecepatan energi kinetiknya bernilai 0. Kenapa? Karena energi kinetik tadi bergantung sama kecepatan. Sedangkan energi potensialnya gimana? Nah, di sini ada, ini nilainya adalah maksimal ya, berarti ya. Itu bisa kita tuliskan di samping sini di posisi 1. Di posisi 1 ya. Di gambar 1 makanya di bola 1 nanti energi kinetik EK1 itu sama dengan 0 gitu ya.
Terus nanti energi potensial EP1 itu sama dengan maksimal ya. Atau langsung pakai MGH gitu ya. Jadi hanya dari tanah ke atas. Terus untuk posisi kedua, nah di posisi kedua ini bolanya kan dilempar dari bawah. Karena dilempar dari bawah, maka bola itu mula-mula memiliki kecepatan maksimal. Berarti apa? Berarti bisa disimpulkan bahwasanya energi kinetiknya yang maksimal, sedangkan apa? Energi potensialnya itu bernilai 0 gitu ya. Jadi energi potensialnya bernilai 0. Kenapa 0? Ya karena di sini kan belum punya ketinggian. Nah, berarti ini kebalikannya. Jadi antara bola 1 dan bola 2 itu posisi kinetik dan potensialnya itu berkebalikan. Berarti di posisi 2 itu nanti EK1-nya ada yang maksimal, terus EP2-nya yang 0 gitu ya. Jadi kebalik antara bola 1 dan bola 2. Terus misal saya tambahkan satu bola lagi, satu titik di sini di tengah. Nah, ini misal bola 3. Nah, bagaimana energi kinetik dan energi potensialnya? Nah, untuk posisi 3, itu nanti memiliki kedua energi. Jadi ada punya apa? Punya energi kinetik itu nanti ada, terus energi potensial EK3, EP3 itu nanti juga ada. Karena kan di sini kan bola ini berada di tengah-tengah. Itu berarti memiliki semua energi, gitu ya. Terus yang perlu dipahami, ini tadi kan berkaitan sama energi mekanik. Jadi energi mekanik di bola 1, di bola 2, di bola 3 itu nanti bernilai sama. Maka bisa kita tuliskan EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3 gitu ya. Jadi energi mekanik di 1 sama dengan energi mekanik di 2 dan di 3 gitu ya. Terus kalau kita lihat perubahan energi kinetik dan energi potensialnya. Jadi kalau dari bola 1 ke bawah, jadi jatuh ke bawah ini ya. Jatuh ke bawah seperti ini apa? Maka nanti EK-nya bertambah ya. EK tambah. Jadi EK-nya bertambah, tapi apa? EP-nya berkurang gitu ya. Berkurang. Jadi bisa dilihat seperti itu ya. Jadi yang berubah itu hanya kinetik dan potensialnya, tapi nilai mekaniknya tetap sama gitu. Jadi untuk energi mekanik kurang lebih seperti itu. Contohnya, contohnya di sini adalah ada seorang atlet loncat indah melakukan gerakan seperti pada gambar. Jadi ini meloncat dari suatu ketinggian menuju ke air gitu ya. Nah, di sini massa atletnya 60 kilo, ketinggian maksimal, berarti di posisi 2 itu adalah ketinggian maksimal, yaitu sebesar 12 meter, terus gravitasinya 10. Yang ditanyakan adalah energi kinetik dan kecepatan atlet pada saat posisi 3, di posisi 3, yaitu 8 meter di atas permukaan air. Jadi yang perlu kita garis bawahi ya, di sini adalah posisinya ya. Posisi 2 dan posisi 3. Nah, di sini ini posisi 2, berarti misal saya ambil gambar ya. Kita ibaratkan bola saja. Di sini ya. Ini sama di sini ya. Terus ini dasarnya gitu ya. Ini dasarnya. Nah, ini posisi 2, ini posisi 3 gitu ya. Nah, di posisi 2 ini memiliki ketinggian tadi, yaitu ketinggiannya 12 meter. Terus di posisi 3 ini ketinggiannya adalah 8 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapa energi kinetik dan energi potensial di nomor 3 ini ya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Prinsipnya adalah energi mekanik di titik 2 dan energi mekanik di titik 3 itu bernilai sama. Terus yang perlu dipahami juga, di titik 2 tadi kan ini adalah di ketinggian maksimal. Berarti ingat tadi materinya tadi bahwasanya keadaannya kan sama aja keadaan bola 1 tadi ya, yang di materi sebelumnya. Ketika di keadaan 1 di sini ya, maka apa? Nanti EK2, kalau di sini tulisannya EK2 ya. EK2 di sini berarti bernilai 0. Karena kan berada dari jatuh dari ketinggian maksimal gitu ya. Terus nanti di sini EP2-nya maksimal. Nah, EP2-nya maksimal.
maksimal. Nah, sedangkan di posisi 3 ini punya energi mekanik, punya energi potensial, punya energi kinetik gitu. Terus makanya nanti langsung kita samakan aja. Jadi antara energi mekanik di 2 sama dengan energi mekanik di 3. Tapi saya kasih rumus cepatnya saja ya. Jadi saya kasih cara cepatnya. Jadi cara cepat untuk mencari energi kinetik gitu ya. Jadi yang pertama cari energi kinetik ya. EK di 3 ya. EK di titik 3. Maka nanti untuk mencari energi kinetik itu ya, langsung menggunakan ini deh. Jadi EK3 sama dengan ya M kali G kali S. Ini saya kasih persamaan ini ya. Nah, tapi ini beda ya. Kalau tadi kan energi kinetik tadi yang kita tahu adalah setengah mv kuadrat. Tapi di sini untuk cara cepatnya saya menggunakan ini energi kinetik 3 sama dengan mgs ya. S itu apa? Nah, ini yang perlu dipahami S-nya ini ya. S ini adalah perubahan ya. Perubahan ketinggian gitu ya. Jadi perubahan ketinggiannya. Nah, perubahan ketinggiannya berapa? Perubahan ketinggian itu dilihat dari posisi awalnya tadi kan di posisi 2. Terus posisi akhirnya di titik 3. Berarti S itu yang sini. Nah, ini nilainya ini adalah namanya S. Nah, S di situ nilainya berapa? Tinggal 12 dikurangi 8. 12 kurangi 8 itu sama dengan 4 meter gitu ya. Berarti S di sini nilainya adalah perubahan ketinggian adalah 4 meter. Langsung kita masukkan. Oh, jadi EK3 sama dengan tadi M kali G kali S-nya tadi diisi tadi ya. Terus masanya tadi di sini kan 60 kilo, berarti 60 kali 10 kali S-nya tadi kan 4 perpindahannya. Nah, jadi 6 kali 4 jadi 24 0 0. Nah, udah ketemu yaitu energi kinetiknya adalah 2400 Joule. Itu untuk energi kinetik. Terus yang kedua itu apa? Kecepatan ya. Berarti V di 3. Jadi di V di titik 3. Nah, cara cepatnya gimana? Cara cepatnya kita langsung pakai namanya gerak jatuh bebas. Langsung ini. Jadi V3 sama dengan akar 2GS. Sama. S di sini ya, S di sini juga sama kayak tadi yaitu perubahan ketinggian. Ini perubahan ketinggian. Nah, perubahan ketinggiannya tadi kan udah diketahui nilainya adalah 4 ya. Udah. Langsung kita masukkan jadi akar 2 kali 10 kali 4 gitu ya. Jadi sama dengan akar berapa nih? 80 ya. Berarti dapat 280 akar 80. Nah, gitu ya. Terus nanti akar 80. Nah, itu nanti bisa misal kita sederhanakan ya. Nanti misal kita sederhanakan, misal dibagi. Nah, misal di sini kan nanti jadinya misal jadi ini 4 sama 20. Misalnya di akar ya, misalnya di akar 4 ya dikali ini aja kali 20 gitu ya. Maka jadi akar 4 itu 2 gitu ya. 2 terus nanti 2 akar 20. Oh, masih bisa. Ini masih bisa kita sederhanakan ya. Maka jadi ini akar 20 masih bisa kita pecah jadi V3 sama dengan 2 akaran 20 itu kan 5 dikali 4 itu ya. Nah, nanti dapat ini akar 4 itu 2, jadi 2 kali 2 akar 5. Atau jadi langsung 4 akar 5 meter per sekon. Tapi untuk soal SMP biasanya yang kecepatan ini jarang. Yang biasanya yang sering itu yang energi kinetik di titik 3. Kisi-kisi selanjutnya nomor 8 itu berkaitan sama tata surya, revolusi dan rotasi. Nah, untuk tata surya sendiri di sini nanti saya tuliskan ciri-ciri pokoknya saja, ciri-ciri umumnya berkaitan sama matahari, planet, satelit, komet dan asteroid. Yang pertama, matahari atau bintang, ciri-cirinya apa? Nah, yang pertama yang jelas adalah menghasilkan cahaya ya. Nah, menghasilkan sinar ya, menghasilkan cahaya ya, menghasilkan cahaya sendiri. Jadi cahayanya itu bukan berasal dari pantulan gitu ya. Terus yang kedua apa? Pusat edaran ya. Di pusat matahari kan sebagai pusat edaran gitu ya. Pusat edaran atau pusat tata surya gitu ya.
Terus lanjut aja, ini pokoknya. Terus yang kedua, planet itu ciri-cirinya yang pertama apa? Memantulkan cahaya. Jadi memantulkan cahaya dari matahari. Jadi planet itu bisa kelihatan karena mendapat cahaya dari matahari. Terus yang kedua apa? Ya, mengelilingi matahari gitu aja. Mengelilingi matahari. Nah, terus kalau satelit cirinya apa? Sama tadi ya, memantulkan cahaya matahari juga ya. Ya, memantulkan cahaya matahari. Memantulkan cahaya. Terus yang kedua apa? Mengelilingi planet tadi ya. Jadi mengelilingi planet. Mengelilingi planet. Terus yang ketiga adalah apa? Mengelilingi matahari bersama planet gitu ya. Udah. Jadi mengelilingi ya, matahari bersama planet. Ya. Terus untuk komet, ciri utamanya apa? Yang pertama, yang paling jelas adalah memiliki ekor gitu aja. Memiliki ekor gitu aja. Memiliki ekor ya. Atau biasa disebut dengan bintang berekor gitu ya. Terus ya udah, pokoknya itu aja sih untuk ciri komet. Terus yang asteroid, ciri-cirinya yang pertama apa? Terletak ya. Terletak di antara Mars ya. Mars dan Jupiter. Nah, letaknya pokoknya di antara Mars dan Jupiter gitu ya letaknya. Terus berupa apa? Berupa batu-batuan ya. Jadi berupa batu-batuan yang berada di antara Mars dan Jupiter. Nah, gitu. Berarti berupa sabuk batu-batuan ya. Nah, dah. Itu kurang lebih ciri-ciri pokok dari beberapa tata surya gitu ya, beberapa benda-benda langit yang kita pahami. Fase bulan. Nah, di fase bulan ini nanti yang biasa keluar ya, jadi yang kemungkinan keluar nanti adalah tentang penampakan bulan. Jadi maksudnya adalah ketika misal tanggal sekian, wajah bulan ketika dilihat dari bumi itu seperti apa wajahnya ya. Misal ini udah saya gambarkan. Jadi tinggal dilihat, tinggal diperhatikan di gambarnya. Jadi pas posisi gambar 1, pas tanggal 1 di sini, berarti posisi 1 ini bulan ini kan gelap ya ini ya. Ini gelap. Berarti ketika kita berada di bumi melihat bulan ini dalam posisi gelap. Terus ketika di nomor 2 itu dalam posisi apa? Bulan sabit ini kan. Ini kan terlihat separuh gitu ya. Bukan separuh, sedikit ya. Jadi terlihat sedikit saja. Terus nanti di posisi 3 ini bulannya kelihatan separuh. Terus di posisi 5 ini nanti bulannya tampak bulan purnama. Itu maka ini langsung terus saja secara siklus setiap bulannya untuk bulan tadi gitu ya. Terus yang selanjutnya mungkin berkaitan sama ada namanya pasang purnama dan pasang perbandingan ya. Dia yang pasang purnama. Nah, jadi ada namanya pasang purnama. Itu kan apa? Ciri-cirinya itu adalah segaris lurus gitu ya. Pokoknya segaris lurus ya. Segaris lurus antara apa? Antara matahari, bulan dan bumi. Nah, maka ketika kita lihat dari posisi ini, maka yang menyebabkan pasang purnama itu yang nomor berapa? Nomor 1 dan nomor 5. Berarti ya, nanti nomor 1 dan 5 itu yang pasang purnama, yang satu garis lurus gitu ya. Terus kalau yang kedua adalah pasang perbani. Kalau pasang perbani itu apa? Yang tegak lurus gitu aja. Tegak lurus. Nah, tegak lurus itu yang mana? Dari matahari terus ke bumi, bulan, ataupun matahari, bumi, bulan. Jadi bisa ke nomor 3 ataupun nomor 7. Itu disebut dengan pasang perbani. Itu berarti ini dipahami letak dari pasang purnama dan pasang perbani. Rotasi dan revolusi. Nah, di rotasi dan revolusi mungkin adik-adik udah paham semua lah ya untuk mengenai ini. Jadi nanti
saya kasih gambaran umumnya saja ya, bagaimana membedakan antara rotasi dan revolusi. Ciri-ciri utama ya. Jadi rotasi, ciri-ciri yang utama itu yang pertama apa? Waktunya dulu ya. Waktunya ya. Waktu singkat. Jadi waktu dari rotasi gitu ya. Maksudnya kan nanti kan dikaitkan sama contoh penerapannya gitu ya. Nah, waktu yang terjadi itu nanti bersifat singkat. Maksudnya singkat tuh jadi nggak sampai bulan-bulanan, nanti cuma berlangsung mungkin bisa harian ataupun jam dan sebagainya. Jadi hanya berlangsung seperti itu gitu ya. Jadi hanya berlangsung singkat. Terus yang kedua apa? Dampaknya atau wilayahnya juga singkat. Jadi wilayah sempit ya. Di wilayahnya itu cuma sempit, cakupannya cuma sedikit. Nah, langsung ke contohnya aja ya. Jadi misal ya, yang pertama contohnya adalah itu gerak semu harian kan, gerak semu harian ya, matahari. Nah, kan gerak semu matahari itu kan adalah cepat ya, kan cuma dalam satu hari toh. Berarti itu disebut dengan rotasi. Jadi tadi ciri pertama adalah waktunya singkat. Terus yang kedua tadi apa? Ada namanya perbedaan waktu. Jadi ada perbedaan waktu. Perbedaan waktu. Nah, dia ada perbedaan waktu tuh gini. Jadi misal kan di Indonesia itu ada 3 waktu ya. Ada waktu Indonesia Barat, ada Indonesia Tengah, ada Indonesia Timur. Maka dari itu nanti di sini cakupan wilayah dari rotasi tadi adalah bersifat sempit. Nah, jadi misal tadi antara waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah kan ada selisih 1 jam. Maka itu disebut dengan perbedaan waktu akibat rotasi dari matahari. Terus mungkin yang contoh yang lain mungkin bisa berkaitan sama itu, gerak matahari dari timur ke barat itu juga termasuk dari rotasi. Terus untuk yang revolusi ya, untuk revolusi itu nanti apa? Waktunya lama ya. Jadi waktu lama. Jadi waktu itu lama. Terus yang kedua apa? Wilayahnya luas ya. Jadi cakupan dari wilayahnya itu luas. Jadi ciri pokok dari perbedaan rotasi dan revolusi itu di waktu dan wilayahnya saja. Jadi kalau misal ada contoh penerapan yang banyak, nanti dilihat aja waktu dan wilayahnya bagaimana dampaknya, apakah luas atau sempit atau cepat atau bagaimana gitu ya. Kalau untuk revolusi, waktu lama itu apa contohnya? Misal itu perubahan musim gitu ya. Nah, ini perubahan musim ini kan terjadi kan bukan hanya harian tapi bisa bulan-bulanan ya dia. Apalagi kalau di Indonesia ini ada 2 musim, ada musim penghujan sama musim kemarau. Berarti nanti kan ada 2 musim itu. Jadi musimnya kan lama ya, nggak hanya harian. Kalau harian nanti kan disebut dengan rotasi. Terus untuk wilayahnya, nah itu kan perubahan musim itu juga mencakup wilayah yang luas, kan Indonesia sangat luas ya. Berarti itu nanti bisa dikatakan itu dampak dari revolusi. Terus yang kedua misal perubahan rasi bintang. Ya, jadi perubahan rasi bintang. Terus yang ketiga itu adalah ini lama siang malam. Lama siang dan malam. Maksudnya apa? Jadi ketika terjadi revolusi nanti waktu siang dan waktu malam itu akan terasa berbeda. Maksudnya gini. Jadi misal ketika bulan Januari itu nanti misal kalau kita bicara tentang sholat, misal sholat duhur itu biasanya setengah 12, tapi nanti suatu ketika sholat duhur itu bisa jam 12. Nah itu nanti kan ada namanya perubahan siang ya, karena kan nanti posisi mataharinya kan bisa beda-beda tiap harinya, tiap bulannya. Nanti kadang bisa di sisi utara, kadang di sisi tengah, kadang di sisi selatan. Nah karena letak matahari tadi itu yang tiap bulannya kadang bergeser tadi, maka akan menyebabkan namanya lama siang dan malam yang berbeda juga itu. Jadi perbedaan lama ya. Jadi di sini aja kaitannya sama perbedaan lama siang malam. Ingat ya, beda sama yang tadi. Kalau perbedaan waktu tadi kan mencakup wilayah ya. Jadi misal waktu Indonesia Barat atau Indonesia Timur. Tapi kalau perbedaan lama siang malam itu berkaitan sama revolusi, karena diakibatkan oleh posisi matahari tadi, gitu ya. Usaha dan pesawat sederhana.
Untuk usaha, untuk kisi-kisi nomor 9 berkaitan sama usaha. Usaha itu kan intinya adalah ketika benda diberi gaya, ya, diberi sebuah gaya, maka benda itu akan berpindah. Nah, karena benda tadi akan berpindah, maka bisa dikatakan benda tadi melakukan usaha. Jadi ciri-ciri utama dari benda melakukan usaha itu yang pertama terjadi perpindahan. Nah, terus perpindahan itu bisa terjadi karena adanya sebuah gaya. Maka bisa kita tuliskan bahwasanya W sama dengan sigma F dikali S gitu ya. Jadi W itu usaha, sigma F-nya itu resultan gaya, S-nya itu adalah perpindahan. Oke, langsung aja ke soalnya. Nah, di sini ada dua orang, yaitu Denny sama Adi. Denny ini menarik gaya ke sana ya. Jadi arah gayanya ini FD ya, F Denny. Terus ini gaya Adi juga ke kanan, ini FA. Nah, terus di situ ada namanya ini, ada apa? Ada gaya gesek. Ada gaya gesek yang arahnya berlawanan. Nah, terus di sini dikatakan usaha yang diperlukan untuk memindahkan balok di atas sejauh 4 meter adalah 840. Berarti ini udah tahu ya. Berarti ini udah tahu ini adalah nilai S-nya. Terus ini adalah nilai dari W usahanya. Nah, yang ditanya adalah gaya dorong Adi dan gaya tariknya itu berapa gitu ya. Ditanya adalah gaya dorong dan gaya tariknya berapa. Nah, cara menghitungnya berarti bagaimana? Caranya tinggal masukkan ke persamaannya aja. Jadi langsung gini. Jadi W sama dengan sigma F dikali S gitu ya. Terus W tadi kan udah tahu ya, nilainya adalah 840. Terus yang perlu dipahami nih, ya, yang perlu dipahami adalah tentang sigma F ya. Nah, sigma F itu tadi kan resultan gaya ya. Resultan gaya tadi menandakan apa? Gaya itu kan gerakannya bisa dua arah ya, bisa ke kanan ataupun ke kiri kalau dalam soal ini. Maka dari itu nanti gampangannya gini. Jadi gampangannya ya, ke kanan. Jadi gaya, kalau gayanya itu ke kanan, berarti nanti gayanya itu positif gitu ya. Berarti tak tulis ini ya. Gaya jadi gaya ke kanan. Ini gaya ke kanan itu nanti positif. Tapi kalau ada gaya arahnya ke kiri itu negatif. Nah, gitu aja gampangnya. Kenapa? Karena gaya itu merupakan vektor. Karena vektor maka nanti punya arah gitu. Jadi karena punya arah maka nanti harus dibedakan ketika bergerak ke kanan, ditarik ke kanan ataupun ke kiri. Ya, kita masukkan lanjut lagi ke persamaannya tadi. Nah, sigma F tadi dilihat gaya Adi dan gaya Denny itu ke kanan. Berarti nanti nilainya positif. Terus di sini ada gaya gesek itu arahnya ke kiri. Berarti nanti nilainya negatif. Nah, kita tulis jadi F Denny ditambah F Adi kan positif ya. Terus baru dikurangi 10 gitu ya. Nah, terus nanti baru dikalikan S. Nah, S-nya ini kan adalah tadi 4 meter ya. Nah, ini 4 meter. Gitu ya, ada. Nah, setelah itu gimana? Nanti ini aja, ini kan 4 kesinian bisa ya. Ini nanti kan dibagi ya. Nah, jadi 840 ya. 840 per 4 sama dengan apa ini? Jadi F Denny tambah F Adi dikurangi gaya geseknya tadi 10 gitu ya. Nah, terus 840 dibagi 4 itu kan dapat 210 ya. Ya. 8 bagi 4 itu kan 2, benar ya, 210. Sama dengan F Denny ditambah F Adi kurangi 10. Nah, ini kan ini main 10, ini pindah ruas ke sana. Maka jadi positif. Nah, jadi 220 sama dengan gaya Denny ditambah gaya Adi. Atau bisa kita tuliskan jadi gaya Denny ditambah gaya Adi itu nanti sama dengan 220 Newton. Nah, ini ketemunya ini ya. Nah, tinggal dilihat di tabel ya. Mana yang menyatakan gaya Adi ketika gaya Adi ditambah gaya Denny itu nanti nilainya adalah 220. Maka jawabannya yang B. Selanjutnya yaitu pesawat sederhana. Nah, di pesawat sederhana ini nanti akan terbagi dua, yaitu ada bagian tuas sama ada bagian bidang miring. Yang pertama adalah bagian tuas ya. Dituas dulu, itu kan dipahami dulu ya. Jadi di tuas itu nanti akan terbagi menjadi kalau secara teori kan ada 3 jenis tuas ya, ada tuas 1, tuas 2 dan tuas 3. Bedanya di mana? Jadi bedanya adalah di
letak tengahnya. Jadi di tengah-tengah itu nanti letaknya yang di tengah itu apa? Apakah titik tumpu atau beban ataupun kuasa. Jadi sebelum itu saya gambarkan sekilas bahwasanya di sini ini nanti kan di tuas itu nanti ada namanya 3 komponen ya. Ada 3 komponen ya. Yang pertama ada namanya titik tumpu ini ya. Ini namanya titik tumpu. Ini titik tumpu ya. Terus ini ada namanya beban ya, beban ya. Terus nanti yang ini ada namanya kuasa. Kuasa ya. Beban itu biasanya W, kuasa itu biasanya F. Nah, itu ya ada. Nah, jadi dipahami dulu ada 3 komponen, yaitu ada beban, titik tumpu sama kuasa. Nah, nanti yang membedakan tuas 1, 2, 3 itu cuma letak dari ketiga tadi. Nah, terus dari sini nanti ya, misal kita ke sini dulu. Nah, tuas 1, kalau tuas 1 nanti kalau digambar ya, nanti itu yang berada di posisi tengah ya. Yang berada di tengah itu adalah yang titik tumpu. Terus ini yang beban, terus ini yang kuasa. Ini F, ini W. Nah, jadi tuas 1 itu ya, berarti yang berada di tengah adalah titik tumpu. Gitu ya. Jadi pahami, yang ada di tengah adalah titik tumpu. Contohnya apa? Contohnya misal gunting gitu ya. Jadi misal contohnya gunting. Dah. Nanti untuk contoh lain jadi bisa cari sendiri. Terus yang tuas kedua itu nanti yang di tengah apa? Yang di tengah adalah beban ya. Jadi yang di tengah itu beban. Nanti kalau kita gambarkan, jadi ini titik tumpunya di sini. Nah, ini bebannya di tengah sini ya. Nanti ini kuasanya. Ini F ini. Nah, ini posisinya bebannya di tengah. Misal contohnya apa yang bebannya di tengah? Misal contohnya adalah itu apa namanya? Gerobak ya. Jadi gerobak roda 1 ya. Jadi gerobak ya. Roda 1. Itu nanti kan bebannya kan berada di tengah. Terus untuk tuas 3, kalau tuas 3 gimana? Jadi tuas 3 itu nanti yang di tengah adalah kuasanya. Udah gitu aja. Ini titik tumpu situ, bebannya di pinggir, nanti kuasanya di tengah. Ini F. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pinset. Jadi contohnya adalah pinset. Gitu ya. Nah, itu contoh dari tuas 1, 2 dan 3. Terus untuk hitungannya sendiri, di sini kan ada tadi balik lagi ke sini ya. Ini nanti untuk hitungannya adalah ini. Jadi di tuas itu nanti kan ada namanya lengan ya. Nah, ada lengan, ada lengan, ada 2 lengan ya. Ada lengan kuasa dan lengan beban. Berarti yang sini ya, ini dari titik tumpu ya, dari titik tumpu menuju kuasa ini disebut dengan LK, lengan kuasa. Terus kalau dari beban ke titik tumpu disebut dengan lengan beban. Nah, dari persamaan itu maka bisa kita tulis bahwasanya apa? Nanti ya F ya. Ini bisa tulis di F kali lengan kuasa itu sama dengan W dikali lengan beban. Nah, ini ya, ini nanti ini dalam posisi nanti apa? Seimbang. Jadi ketika nanti ya, ketika hasil perkalian antara gaya dengan lengan kuasa terus beban dengan lengan beban itu nanti nilainya sama, maka dikatakan tuas tadi berada dalam namanya keseimbangan. Untuk keuntungan mekanik dari tuas ya, jadi keuntungan mekanik kita nanti tinggal gini. Jadi keuntungan mekanik, kalau mau nyari keuntungan mekanik dari tuas tinggal ini. Jadi beban dibagi F ya, baik gayanya, atau kalau enggak ini lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Ini adalah berkaitan sama keuntungan mekaniknya. Oke, contoh soal untuk tuas. Jadi contoh soal untuk tuas di sini kan nanti ada 2 benda ya, ada benda 1, benda 2. Nah, di sini masing-masing punya namanya punya gaya berat dan lengan gayanya ya. Nah, di sini nanti kita disuruh mencari supaya tuas tadi ya, atau ini ya, jungkat-jungkit ini dalam posisi seimbang. Nah, yang seperti awal tadi saya katakan bahwasanya seimbang. Jadi seimbang itu ketika antara ruas kiri, jadi ruas kiri yang bagian sini dengan ruas kanan ini nanti bernilai sama. Yang bernilai sama itu apa? Hasil perkalian antara ini gayanya dengan lengan gaya. Jadi ini apa? Ini awalnya kita kalikan dulu. Nah, di benda 1 ini kan gayanya 30, lengannya 40 kan ya. Berarti bisa kita tuliskan jadi apa? Di sini jadi 30 kali 40 itu ketemunya adalah 1200. Nah, di sini adalah nilainya adalah 1200.
Itu ya, gitu aja pokoknya dipahami. Seimbang itu ketika hasil perkalian antara gaya dan lengan gaya antara ruas kiri dan ruas kanan itu harus bernilai sama. Oke. Ini yang ruas kiri ini nilainya adalah 1200. Untuk ruas kanan berarti nilainya adalah tinggal 50 kali 50 berarti ketemu 2500. Nah, ini kalau kita lihat ini kan udah sesuai dengan gambarnya ya. Yang kiri 1200, yang kanan 2500, maka ini posisinya tidak seimbang. Maka dari itu kita harus menyeimbangkannya apa? Dengan cara mengecek. Jadi kita cek di opsinya mana nanti yang nilai ruas kiri dan ruas kanannya bernilai sama. Untuk memudahkan maka kita bentuk tabel aja. Jadi kita bikin tabel di sebelah sini. Ya, kita bikin tabel. Ya. Ini bagian yang ruas kiri ya. Ruas kiri atau benda 1, ini yang ruas kanan atau benda 2. Nah, kita baca satu-satu. Opsi yang pertama, opsi A. Di opsi A ini menambah beban 10 Newton pada benda 1. Benda 1 tadi awalnya bebannya 30 Newton. Terus ditambah 10 Newton, maka jadi berapa? Jadi 40 Newton. Terus 40 Newton nanti dikalikan sama lengannya tadi. Nah, jadi 40 kali 40, jadi ketemu 1600. Sedangkan di tuas kedua atau ruas kanan ini nanti ini tidak berubah, berarti ini masih 2500. Nah, kita lihat di sini yang kiri di 1600, yang kanan 2500. Berarti ini apa? Tidak seimbang, berarti belum, berarti bukan A. Terus kita lanjut yang B. Menambah beban 20 Newton di benda 1. Dari 30 ditambah 20 berarti dapat 50. Nah, 50 dikali lengannya 40. Nah, nanti ketemu 2000. Nah, terus yang kanan tetap yaitu 2500. Nah, ini tidak seimbang, masih belum seimbang juga karena nilainya belum sama. Terus yang C, menggeser benda 2 sejauh 14 cm mendekati titik tumpu. Nah, benda 2 tadi kan jaraknya 50 cm. Ini digeser ke sana gitu ya. Digeser mendekati titik tumpu sejauh 14. Maka jadi 50 kurangi 14 itu adalah 36 gitu ya. Berarti nanti di yang kanan bebannya tetap ya 50. Nah, dikali 36 itu nanti ketemunya adalah 1800 gitu ya. Terus yang C, yang kiri mana? Yang kiri nanti apa? Kan nggak berubah ya di opsi ya, berarti tetap ditulis 1200. Nah, ini kita tulis ini 1200, yang sana 1800. Berarti apa? Belum seimbang, berarti ini bukan. Nah, berarti yang D kita buktiin. Yang D di sini menggeser benda 2 sejauh 26. Berarti dari 50 kurangi 26, berarti apa? Jadi 24 ya. Berarti dapat 50 kali 24, maka dapat 1200. Nah, terus yang kiri, ruas kiri ini sudah 1200. Maka apa? Ini 1200 kiri, yang kanan juga 1200. Maka apa? Jawabannya seimbang. Berarti benar. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Jadi seimbang tadi adalah ketika ruas kiri dan ruas kanan hasil perkalian antara gaya dengan lengan gaya itu bernilai sama. Jadi nanti alangkah enaknya nanti digunakan tabel seperti ini aja biar lebih cepat. Yang kedua adalah bidang miring. Nah, di bidang miring ini nanti ya kita akan membahas tentang namanya komponennya dulu ya. Jadi di bidang miring ini ya. Jadi saya gambarkan di sini. Di bidang miring gini ya, ada bidang miring seperti ini. Yang pertama ini ada punya namanya ketinggian. Jadi ada tinggi bidang miring ya. Sama di sini ada namanya panjang sisi miringnya. Gitu. Terus nanti di sini kan ada beban ya, ada beban gini. Nah, nanti ditarik oleh gaya F. Terus nanti ini punya beban yaitu W, gitu ya. Maka dari gambar ini nanti akan berlaku persamaan. Apa persamaannya? Bahwasanya ya, ketika ini ya, ketika F ya, F dikali ya, F itu kan gaya, jadi gaya tarik kita terhadap bidang miring, terus dikali sama panjang bidang miringnya itu sama dengan apa? Sama dengan beban dikali dengan ketinggiannya. Ini ya, F kali S sama dengan W kali H. Ini kan nanti hampir mirip sama kayak yang tuas tadi. Kalau tuas tadi kan berarti F kali lengan kuasa sama dengan beban kali lengan beban. Tapi kalau di bidang miring nanti agak diubah sedikit. Nanti yang kuasa tadi dikali sisi miringnya, yang beban dikalikan dengan ketinggiannya.
Terus yang perlu dipahami lagi di sini nanti untuk menghitung namanya keuntungan mekaniknya gitu ya. Nah, kalau mau untuk menghitung keuntungan mekanik dari bidang miring gitu ya. Maka tinggal gini, jadi KM sama dengan sama kayak tadi W per F ya, atau juga bisa pakai ini. Jadi S per H gitu ya. Jadi nanti bisa dipahami bedanya gitu ya. Nah, S tadi yang bidang panjang miringnya, H tadi yang ketinggiannya. Langsung aja ke contohnya ya. Nah, langsung aja ke contohnya. Di sini adalah berkaitan sama bidang miring ya. Di sini ada Pak Tony mampu mengeluarkan gaya sebesar 400 Newton ya. Jadi ini gayanya, jadi ini gaya untuk menarik beban ini kan adalah 400 Newton. Ternyata berat bebannya adalah 600 Newton ya. Ternyata berat bebannya adalah 600 Newton. Nah, terus di situ ada disajikan 4 gambar, ada 4 gambar bidang miring. Nah, maka nanti mana yang sesuai dengan kemampuan dari Pak Tony tadi. Nah, terus gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya atau cara mencari jawabannya adalah dengan cara melihat keuntungan mekanik. Jadi Pak Tony tadi kan gayanya 400, terus berat bebannya 600. Berarti apa? Berarti kita cari dulu keuntungan mekaniknya itu ya. Jadi kita cari dulu keuntungan mekaniknya. Nah, di sini ya. Jadi keuntungan mekanik ya, keuntungan mekanik dari Pak Tony itu tinggal apa? Tinggal W dibagi F. W tadi itu berat bebannya tadi adalah 600. Terus dibagi sama gayanya Pak Tony yaitu 400. Nah, maka nanti adalah kalau kita sederhanakan jadi 3/2. Nah, berarti keuntungan mekanik dari Pak Tony adalah senilai 3/2 gitu ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita bandingkan sama gambar bidang miring. Nah, berarti di bidang miring kan kita bisa mencari namanya apa? Keuntungan mekanik dengan cara apa? Ini tadi, dengan cara ini tadi S dibagi H, sisi miring dibagi dengan ketinggian. Nah, maka dari itu langsung kita cari satu-satu keuntungan mekanik dari keempat bidang miring tadi. Terus nanti dicari mana yang sesuai atau yang sama dengan Pak Tony tadi. Nah, yang pertama ini ya, gambar 1. Maka apa? Nanti jadi KM 1 sama dengan apa? Tinggal S per H. Ini S-nya 6 dibagi 4 gitu ya. Tinggal 6/4, maka dapat 3/2. Nah, ini benar ya? Berarti benar. Tadi kan apa? Karena tadi keuntungan Pak Tony tadi kan ini kan 3/2. Berarti sama ya. Nah, berarti nomor 1 benar. Terus nomor 2, jadi keuntungan mekanik 2 jadi tinggal sama S per H. S-nya ini 2,4 ya. 2,4 dibagi 0,8. Ini nanti ketemu 3/1. Berarti bukan ya, ini bukan. Ya. Terus yang ketiga, yang sini ya. Ini sama, jadi KM 3 sama dengan S per H. Jadi sisi miringnya 2,5 per 1,5. 2,5 per 1,5. Ini nanti kan ketemunya 5/3. Nah, ini juga bukan ya, ini salah. Karena kan yang dicari adalah yang 3/2. Maka yang nomor 4 ini mana? Bener. Di KM 4 sama dengan tinggal S per H. Maka ketemu langsung 3/2. Ini adalah benar. Nanti jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 4 karena yang sama-sama memiliki keuntungan mekanik 3/2. Oke, demikian untuk pembahasan part 3 bedah kisi materi ASP DIPA. Ditunggu untuk part selanjutnya ya. Oke, terima kasih.